dari perubahan iklim, ini bisa langsung dikaitkan dengan Sustainable Development Goals yang kebetulan juga dikoordinasi oleh Bappenas sebagai National Coordinator dari SDG. Kalau kita lihat 17 goal dalam SDG, itu ada ya sekitar 5 goal yang barangkali punya kaitannya dengan masalah perubahan iklim. Yang pertama adalah goal nomor 7 tentang affordable and clean energy. Ya, kita bicara mengenai pentingnya konversi dari fosil menjadi energi terbarukan atau baru dan terbarukan. Kemudian kedua, yang barangkali tidak banyak disentuh oleh banyak orang, yaitu mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, ya, responsible consumption and production. Kenapa ini kadang-kadang dilupakan? Karena mungkin ini dianggap bukan isu lingkungan, isu yang lebih besar, tapi sebenarnya ada bagian dari masalah konsumsi yang kurang bertanggung jawab, terutama pada sisa dari makanan yang ternyata bisa menimbulkan tingkat polusi yang cukup serius, ya. Kalau saya coba lihat datanya, limbah makanan itu kira-kira 50% dari sampah yang ada di Indonesia. Dan kalau sudah terurai di TPA, di landfill, itu bisa menghasilkan gas metana, CH4. Ya, jadi artinya dari irresponsibility dalam konsumsi, khususnya makanan yang dibuang begitu saja, itu akan menimbulkan juga emisi atau polusi. Aksi ketahanan iklim merupakan tindakan antisipasi yang terencana ataupun spontan untuk mengurangi nilai potensi kerugian akibat ancaman bahaya, kerentanan, dampak, dan resiko perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat di suatu wilayah. Aksi ketahanan iklim dibagi dalam kegiatan inti dan pendukung yang diimplementasikan melalui 4 pendekatan, yaitu infrastruktur, teknologi, tata kelola dan pendanaan, serta peningkatan kapasitas. Kebijakan pembangunan berketahanan iklim dilaksanakan oleh Kementerian PPN Bappenas sebagai peran sentral dalam aspek clearinghouse kegiatan ketahanan iklim. Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, posisi kebijakan pembangunan berketahanan iklim menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah, rencana pembangunan jangka menengah nasional berikutnya, dan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025 sampai 2045 yang berketahanan iklim. Melalui aksi pembangunan berketahanan iklim, Indonesia dapat mempertahankan produksi perikanan tangkap laut, produksi pangan padi, melindungi permukiman di wilayah pesisir, menurunkan kerentanan akibat bahaya iklim, meningkatkan kapasitas adaptif masyarakat, dan mengurangi kerugian ekonomi. Upaya ketahanan iklim dapat menghindari potensi kerugian ekonomi pada tahun 2024 dari Rp544,9 triliun tanpa intervensi menjadi Rp262,9 triliun dengan intervensi, atau sebesar Rp281,9 triliun kerugian ekonomi akibat bahaya iklim dapat dihindari. Lokasi dibagi menjadi 3 kategori, yaitu super prioritas, top prioritas, dan prioritas. Untuk lokasi super prioritas, pada sektor kelautan, 61 kabupaten atau kota, sektor pesisir, 27 kabupaten atau kota, sektor air, 58 kabupaten atau kota, sektor pertanian, 168 kabupaten atau kota, dan sektor kesehatan, 23 kabupaten atau kota. Strategi dan pilihan aksi ketahanan iklim dapat diwujudkan melalui 4 sektor prioritas, yaitu sektor kelautan dan pesisir dengan strategi keselamatan pelayaran dan perlindungan kawasan pesisir, sektor air dengan strategi pengelolaan sumber daya air untuk pemenuhan suplai air bersih dan daya rusak air dari potensi bencana iklim, sektor pertanian dengan strategi climate smart agriculture dalam mempertahankan produksi pangan, dan sektor kesehatan dengan strategi peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat untuk mengantisipasi peningkatan kejadian luar biasa DBD dan penyakit akibat perubahan iklim lainnya. Ada ancaman tenggelamnya beberapa wilayah di Indonesia.
Berdasarkan hasil kajian proyeksi iklim laut, tingkat kenaikan muka air laut bervariasi dari 0,6 cm per tahun bahkan sampai lebih dari 1,2 cm per tahun. Hal tersebut diperparah dengan fenomena land subsidence, di mana rata-rata laju land subsidence terutama di wilayah pesisir ini mencapai 1-15 cm per tahun. Berdasarkan hasil kajian kami di Bappenas, potensi kerugian ekonomi dalam PDB akibat bahaya iklim hingga tahun 2024 secara akumulasi dapat mencapai sebesar 544 triliun rupiah. Kerugian ekonomi tersebut akan semakin meningkat seiring dengan tren kenaikan bencana hidrometeorologi dalam 10 tahun terakhir. Upaya penanganan perubahan iklim telah menjadi prioritas nasional dalam RPJMN. Selanjutnya akan menjadi input dalam penyusunan RPJPN 2025-2045. Arah kebijakannya adalah pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim dalam mendukung transformasi ekonomi nasional. Hal ini merupakan tonggak sejarah bagi pemerintah Indonesia dalam mengintegrasikan kebijakan pembangunan berketahanan iklim ke dalam rencana pembangunan nasional yang juga bagian dari komitmen kita terhadap kesepakatan Global Paris Agreement dan Sendai Framework. Berbicara mengenai dampak perubahan iklim, dampak terbesarnya tentu akan sangat dirasakan secara lokal oleh daerah terdampak, sehingga implementasi aksi pembangunan berketahanan iklim diperlukan peran aktif pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5% pada beberapa tahun terakhir. Namun Indonesia masih menempuh pendekatan pembangunan yang mengeksploitasi sumber daya alam serta penggunaan sumber energi yang tidak efisien. Dengan pendekatan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan menurun. Jalur pertumbuhan ekonomi baru mutlak diperlukan pendekatan pembangunan yang menyeimbangkan aspek masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi di mana pembangunan infrastruktur dilakukan tanpa mengorbankan kelestarian alam. Pembangunan rendah karbon adalah pendekatan yang harus ditempuh. Jalur pertumbuhan baru yaitu pembangunan rendah karbon diprediksi dapat membuka kesempatan menuju ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang jauh lebih besar. Berbagai manfaat tersebut diantaranya ekonomi yang lebih efisien sehingga dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan baru dengan upah lebih baik, dan peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga. Sumber pertumbuhan ekonomi baru sebagai hasil pengembangan teknologi hijau, serta lingkungan dan iklim investasi yang penuh kepastian sehingga mengundang investor untuk membangun infrastruktur ramah lingkungan dan mengembangkan energi terbarukan. Untuk mencapai pembangunan rendah karbon, target penurunan emisi Indonesia harus lebih ambisius. Bappenas telah menyusun sebuah laporan menuju pembangunan rendah karbon. Laporan yang berjudul Pembangunan Rendah Karbon, Perubahan Paradigma Menuju Ekonomi Hijau di Indonesia, memberikan gambaran dan bukti yang kuat bahwa percepatan transisi menuju ekonomi rendah karbon dapat memberikan manfaat yang saling menguntungkan atau win-win outcomes bagi masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Studi dan analisis yang dilakukan oleh Bappenas bersama dengan mitra pembangunan menunjukkan bahwa pembangunan rendah karbon dapat mendorong perekonomian Indonesia tumbuh lebih tinggi daripada skenario business as usual, dan pada saat yang sama melestarikan lingkungan, menurunkan intensitas emisi, serta memungkinkan bagi Indonesia untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca. Pembangunan rendah karbon memerlukan target yang jauh lebih ambisius, antara lain penerapan berbagai kebijakan rendah emisi, serta pergeseran dari ekonomi berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis layanan. Pembangunan rendah karbon saat ini telah diintegrasikan ke dalam RPJMN 2020-2024 melalui serangkaian proses teknokratik. Hal ini menjadikan RPJMN 2020-2024 sebagai RPJMN hijau pertama dalam sejarah Indonesia. Upaya integrasi ini telah mendorong pemerintah menjadikan emisi gas rumah kaca sebagai salah satu kerangka ekonomi makro. Pada RPJMN 2020-2024 menjadikan emisi gas rumah kaca setara dengan pertumbuhan ekonomi.
tingkat kemiskinan, Gini rasio, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks